Suatu hari nanti, jika ku pergi dan akan kembali, apakah dirimu akan mengingatku walau ku tak selalu kita pernah bersama, lewati hari suka dan duka, jalani mimpi paling sempurna. Namun semua telah berubah saat kita Selasa Pahing, 31 Maret 2026 dan Kamis Kliwon, 23 April 2026. Ada apa dengan dua penggalan itu? Mengapa dua tragedi kembar terjadi di tempat yang sama? Dua pemuda yang sama-sama berusia 24 tahun memilih mengakhiri hidup di tempat yang sama. Jembatan Cangar, mawar hitam yang meninggalkan aura tragedi sangat dramatis. Jembatan Cangar memang sangar, indah tapi maut, menghubungkan kota Batu di Malang dengan Pacet di Mojokerto. Jangan pernah santai di sini, karena semua energi kesedihan bertemu di satu titik yang sangat menyengat. Tibalah di Jalan Menikung, di sebuah titik di Jembatan Cangar. Di situ, awal kesedihan dimulai. Terawang jarak jauh Ki Adek, yang banyak melewati Jembatan Cangar. Ada energi sakral dari Gunung Arjuno, yang mengalir hingga jembatan ini. Energi itulah yang biasa minta tumbal. Kerajaan goib di daerah lereng Gunung Arjuno, tepatnya di Jembatan Cangar, memiliki aura magnet yang sangat luar biasa. Aura kesedihan yang sangat luar biasa. Jika Anda keadaan sedih, jika Anda keadaan bingung pergi ke sana, maka energi kesedihan Anda akan berlipat-lipat ganda. Jika Anda dalam keadaan bahagia, Anda pergi ke sana, maka kebahagiaan itu tidak lagi Anda rasakan. Karena begitu besar magnet kesedihan dari makhluk-makhluk astral, alam gaib di wilayah Jembatan Cangar atau daerah Gunung Arjuno. Meski berasal dari Pati,
Ki Adek akrab dengan wilayah di sekitaran Gunung Arjuno. Banyak tempat ritual yang sakral di sana. Penggiat mistik sering menjadikan Gunung Arjuno sebagai tempat mencari wangsit. Di gunung ini juga ada petilasan Dewi Kunti yang sangat sakti. Sosok perempuan utama, ibu para Pandawa yang menyimpan kesedihan terdalam. Kesedihan akibat putra sulungnya yang memilih memusuhi adik-adiknya. Di lereng Gunung Arjuno ada petilasan Dewi Kunti. Kita tahu dalam sejarah pewayangan Dewi Kunti adalah ibu dari para Pandawa 5. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Apa sangkut pautnya dengan petilasan Dewi Kunti dan kejadian bunuh diri? Yang pertama, Dewi Kunti memiliki satu anak yang tidak diakui, yaitu putra Surya atau Raden Karna. Putra Surya atau Raden Karna tidak diakui oleh ibunya sebagai anaknya. Disitulah Raden Karna atau putra Surya sangat marah. Tepat di usia 24 tahun. Tepat di mana korban-korban bunuh diri itu juga berusia 24 tahun. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau kesedihan yang sama di saat ditolak oleh orang yang kita cintai? Aura kesedihan Kunti berubah menjadi medan magnet yang bisa menarik siapa saja untuk berada di pusaran kesedihan serupa. Itu yang membuat tragedi bunuh diri kembar bisa terjadi. Dua pemuda yang meninggal dunia diduga lompat dari jembatan Cangar. Tidak memahami karena melintasi jembatan itu dengan kesedihan di hatinya adalah pantangan. Di dalam cerita pewayangan, di dalam cerita petilasan Dewi Kunti di lereng Gunung Arjuna, kita juga harus memahami ada aura positif dan juga ada aura negatif. Untuk para petualang, untuk teman-teman yang suka meditasi ke sana, pasti pernah mengetahui ada gelombang energi positif dan juga lebih besar gelombang energi negatif yang ditimbulkan oleh para gaib yang menjadi sebuah magnet energi sangat besar, energi kesedihan, hingga banyak anak manusia yang terjumus dan lompat ke bawah karena tertarik dengan energi-energi kesedihan. Setelah melakukan komunikasi lintas dimensi, Ki Adek mendapatkan pesan dari para penjaga gaib jembatan Cangar. Pesan untuk menjaga adab, etika, dan segala yang berbudi saat melintasi jembatan. Pesan penting disampaikan Ki Adek untuk membebaskan diri dari rasa duka jika ingin menyeberangi jembatan Cangar. Jangan berpergian ke wilayah itu dalam keadaan kesal, sedih, kecewa, dan gundah gulana. Jika memang terpaksa dengan keadaan seperti itu Anda melewati tempat itu, ingatlah, kita orang beragama. Bacalah doa semampu yang Anda bisa. Jembatan Cangar bagi Ki Adek memang bukan tempat umum yang bisa dilewati dengan begitu saja. Perlu doa-doa khusus jika ingin selamat. Bukan hanya medan jalan yang rawan celaka, tapi banyak dimensi gaib yang menjadi perintang. Dengan berdoa, semua akan terlindungi.
Karena energi kebahagiaan pun bisa pudar jika melintasi jembatan ini tanpa persiapan doa-doa. Jika Anda sedang berbahagia, maka jika Anda lewat sana, kebahagiaan Anda akan terus. Kebahagiaan Anda akan sirna dikarenakan energi kesedihan dan magnet kesedihan yang ada di sana. Memang terasa indah, terasa sejuk, enak dipandang mata. Akan tetapi waspadalah, di mana tempat indah itu belum tentu memang indah. Tempat jelek itu belum tentu juga memiliki energi yang jelek. Ki Adek berharap 2 kejadian yang terjadi kurang dari 1 bulan itu tidak terulang lagi. Kepada keluarga yang ditinggalkan, berusahalah sabar dan ikhlas dengan peristiwa ini. Karena akan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Untuk keluarga yang ditinggalkan, saya berharap jangan berlarut bersedih. Ikhlaskan. Dan juga untuk sahabat-sahabat, ingat, hidup itu indah. Nggak usah memikirkan hal-hal bodoh sampai melakukan hal-hal yang sangat tidak baik.